Hai, good morning. Sebenarnya sudah lama sekali saya mau ngevlog untuk tempat favorit, salah satu tempat favorit saya ini. Tapi karena memang ini waktu yang sangat tepat, saya kesini dan tahu nggak kalau saya adalah orang pertama yang datang. Gitu. Maksudnya apa? Gini aja dulu. Saya tuh sedang di sini, salah satu warung coto terbaik versi saya. Karena mungkin juga di Makassar itu belum banyak orang yang tahu ya tempat ini ya. Karena ya, tempat lain udah sangat mainstream. Bukan tentang mainstream tidaknya sih, tapi memang tempat ini buat saya contohnya itu bagus banget. Nah, ini saya adalah orang pertama di sini. Katanya masaknya itu kurang dari 30 menit lagi, tapi nggak apa-apa. Sambil kita tunggu, ya. Aku tuh selalu duduknya di sini. Kalau ke sini, saya tuh duduknya di sini. Seringnya di sini. Di sudut situ, di pinggir jalan ini. Karena kalau di dalam itu bukan panasnya, tapi apa ya? Saya nggak bisa menikmati pemandangan. Kalau di sini enak banget nikmati pemandangan di sini dan alur untuk minta-minta nambah-nambah itu deket banget sama stationnya dia gitu di sebelah situ. Nah, mumpung saya lebih cepat datangnya, saya pengen presenting beberapa hal yang ada di sini ya. Bisa buka ini enggak? Ini saya minta tolong bukain. Nah, coto yang oke ya, coto Makassar yang oke itu masaknya harus dari gentong kayak gini ya. Terus dia pakai ini apa? Dimasak pakai kayu. Nah, gitu. Isinya tuh kayak gini nih. Nanti saya bahas apa-apa yang saya minta. Kita tutup dulu ya. Nah, ini stationnya. Station itu kayak gini nih. Nah, tempat potong-potongnya dia. Ini kayak meja DJ ya. Station DJ Cotoing. Ini di sini nih. Ini kalau bungkus-bungkus ya. Itu ketupatnya. Ini enak ya karena nggak ada orang ya. Dan tempatnya ini I like this. Saya suka nih kalau agak-agak itu banyak. Dari tadi banyak orang yang datang gitu loh. Nah, kalau datang ke sini itu beli ini nih. Ini ubi goreng. Tapi keripik. Ini pedas. Ini saya favorit sekali nih. Apa namanya lagi nih? Keripik ubi ya biasa standar ya. Ini. Itu ini juga nih. Ini favorit gue banget nih. Ya. Nah, kita ke tempat duduk saya ya. Tempat duduk saya. Yes. Tempat duduknya. Saya suka di sini karena ada kacang ini nih. Kacangnya ada. Ini ada rempeyenya. Saya biasanya kalau makan seperti ini itu pakai keripik, kerupuk udang. Bagaimana? Sebentar saya ajarkan. Kurang 10 menit lagi. Tapi coba lihat ya. Udah banyak yang kurang 10 menit lagi, tapi coba lihat deh, udah banyak yang nungguin. Tapi orang nanya gitu, udah ada belum gitu. Terus yang punya bilang wah, itu kurang 10 menit lagi.
Kamu ngasih tahu kalau yang first in first out ya, berarti yang pertama pesan itu saya tadi ya. Jadi saya minta untuk panggil saya untuk kalau mau di reserve. Nah ini dia lagi bikin pesanan saya. Pesanan saya itu adalah apa? Paru sama lidah itu lidah. Jantung. Jadi pilihan saya adalah pipi, terus paru, sama limpa. Nah, kenapa limpa? Limpa itu ada rasa-rasa uniknya, jadi saya suka sekali. Jadi ada isinya. Gitu. Terus paru itu punya rasa tersendiri, dan tahu nggak kalau paru yang ada di coto tempat ini nih, parunya itu spesial karena dia bikin duluan, jadi dia nggak masak di situ, dia goreng dulu dengan asam jawa, terus dihidangkan, terus ditabur gitu. Jadi dia nggak bikin aja, jadi parunya itu dia buat dulu dengan baik gitu loh, jadi ada rasanya. Dan paru itu kalau digoreng apalagi pakai asam jawa itu wah dahsyat sekali ya. Terus yang terakhir pakai pipi. Pipi itu salah satu organ dari tubuh sapi yang kolagennya mirip dengan manusia. Makanya yang lagi ngetren sekarang itu adalah susu sapi yang ada kolagennya. Nah itu dari pipinya. Itu. Nah kalau gue lihat-lihat nih dari sana nih ya, ini dia lagi ini pesanan saya datang ya, makasih. Nah, ini pesanan saya datang seperti yang tadi saya inginkan ya. Pertama adalah limpa. Limpanya mana nih? Limpa ini nih, limpa. Ini limpanya nih limpa ya. Terus yang kedua paru. Nah ini parunya nih, ini paru. Terus yang terakhir adalah pipinya. Nah ini pipinya. Pipinya mana pipinya? Ini pipinya nih. Pipinya full of collagen, just like I say ya. Nah, oh iya, saya mau bilang kalau saya makan coto di sini itu harus pesan ini. Ini susu kedelai. Kenapa harus makan protein lagi, susu kedelai lagi? Ntar saya bilangnya di terakhir. Kalau saya pesan, kalau makan coto itu saran saya kalau nggak mau dapat kolesterol atau lemaknya yang berlebihan, harus makannya katanya sih ya, makannya pakai ini aja, nggak usah pakai karbohidrat lagi gitu. Tapi kalau saya itu harus makan karbohidrat karena kecenderungan untuk suka kehabisan energi, jadi harus makan karbohidrat. Nah kalau saya makan coto itu harus 2, tapi cuma 1 ini, 1 mangkok. Karena kebetulan di sini porsinya itu seperti yang ibu saya bilang bahwa porsi coto di sini itu tebal-tebal banget gitu loh, potongannya tebal. Ya potongannya sangat tebal gitu loh, berbeda dari tempat lain. Kalau tempat lain itu potongannya itu kalau cuma satu saya seperti ini bisa dibagi 3 nih buat mereka tempat lain nih. Tapi dia itu di sini tuh potongannya gede, jadi gua itu makannya 1, terus ketupatnya 2,
airnya nambah, buahnya nambah, gitu. Nah, seperti biasa, kalau makan coto itu kecap, kecapnya saya itu harus ya cukup banyak kayak gini. Terus dulu kalau saya makan coto itu jeruknya itu harus 2 atau 3, sekarang cuma 1. Kenapa? Karena lambung saya sekarang sudah nggak kuat lagi untuk makan yang kecut-kecut. Dulu, waduh, itu harus betul-betul kecut gitu. Nah, kita orang Makassar, orang Bugis Makassar itu kalau makan makanan-makanan sup-supan gravy kayak gitu itu harus pakai jeruk. Makan ikan aja pakai jeruk kalau kita tuh. Nah, kedua adalah ini sambelnya. Nah, dulu tuh sambelnya tuh gua tuh ya, sambelnya itu dulu cuma 1, bukan 3 justru. Ini sekarang cuma 1. Alasannya kenapa yang seperti yang tadi gua bilang tadi. 2 deh. Oke. Nah, kalau sudah ada jeruk, kecap sama sambal, nah harus aku bilang nih, ini penting banget. Coto terbaik di Makassar itu sambelnya itu dari tauco. Harus, kalau gue itu harus tauco. Dulu tuh ya, kalau gue makan coto, ketupatnya itu gue kasih tauco. Setelah tercampur 3 ingredients yang tadi, ya, aku dicoba dulu dikit. Ini sudah enak, tapi kurang apa satu. Nah, mereka tuh sengaja, kan tidak semuanya orang punya porsi yang sama untuk rasa asinnya. Nah, garamnya yang terakhir, garamnya segini aja. Itu di warung-warung coto yang ada di Kota Makassar tuh gitu. Jadi garamnya ada. Jadi semua udah tercampur, garamnya terakhir. Karena masing-masing orang punya kondisi atau kapasitas dosis garam yang berbeda-beda kan. Ini cukup wise gitu ya. Coba. Enak banget. Nah, ini nih. Kalau saya makan coto, biasanya kalau orang makan coto itu dia ngambil kayak gini, terus dia celup-celupin gitu kan, terus dia makan. Kalau saya beda, gua masukin semuanya kayak gini, gua masukin semuanya. Ya, campur. Ini kayak orang Betawi nih, soto Betawi nih. Nasinya dicampur di gravinya, di kuahnya. Terus gua makan. Kenapa? Karena ini meresap-resap gitu loh. Nah. You should try this place, guys. This is heaven. Lupa. Kacang. Kacang. Ini sebenarnya kuahnya sudah ada kacangnya sih sebenarnya. Jadi kuah coto itu pakai kacang giling. Tadi gua kasih lagi ya. Biar suku kata orang Bugis, suku sih. Lengkap. Biasanya saya pakai juga kerupuk udang seperti ini, kita campurin. Balik kebetulan hari ini nggak pengen, tapi nggak wajib sih buat saya. Ini parunya,
parunya enak banget. Biasanya tuh ada paru goreng jualan-jualan gitu ya. Paru goreng tuh kayak ini nih. Jadi dia nggak sekedar masukin parunya aja, tapi dia olah dulu parunya. Jadi parunya itu punya rasa. Dikasih garam, dikasih merica kayaknya. Terus dia kasih itu cempa. Kalau bahasa Bugis cempa itu asam Jawa. This is heaven, guys. Heaven, heaven, heaven. Boleh dari sana tuh banyak yang ngantri. Nah, ini nih. Ini cocok lagi ya. Mungkin kolagennya tuh di sini ya, di pipinya ya. Itu tuh bintik-bintik itu tuh. Mungkin kolagennya di situ ya. Boleh bilang Mudi awet muda banget ya. Nah, ini resep awet muda nih. Pipi sapi. Nanti suatu saat saya pengen ngajakin kalian makan kolagen murni versi Bugis Makassar. Mantap. Kalau tengah kota Makassar sih banyak ya tempat tersebut. Karena makanan tersebut memang makanan orang Bugis sih ya. Gitu, orang Bugis Makassar. Tapi nanti ada di tempat, salah satu tempat agak keluar dari kota Makassar, tempatnya enak banget. Nanti deh. Parunya ini porsinya gede banget ya. Dagingnya gede banget dan memang ini mangkoknya gede, berbeda dengan mangkok tempat makan kita yang lain. Limpahnya, ini limpah. Ini ada tekstur yang ini nih enak banget buat gue nih. Kalau biasanya orang makan coto yang ada khususnya itu ada rasanya juga kan. Tapi saya lebih ke limpahnya sih. Limpahnya.
Nah, kalau potongan kulitnya udah kurang satu kayak gini, itu adalah sign bahwa saya harus tambah kuah. Saya lihat dulu keadaan alur karena mereka agak sibuk. Saya gariskan untuk minta kuahnya karena sebenarnya hal yang biasa untuk nambah kuah di semua tempat makan coto yang ada di Makassar. Itu biasa aja, and it's free. Saya lihat dulu. Mereka sibuk banget ya. Dek, minta tolong dong. Kuahnya deh, sedikit mau. Saya tuh bilang sedikit kuahnya. But somehow mereka kalau ngasih kuah, tambah kuah itu full gitu. Ya alhamdulillah sedikit. Ini prosesi yang pertama tadi kita ulang ya. Terus kalau mau jeruk yang betul-betul baru wangi itu yang bijinya dikit, tapi harus ada bijinya, itu baru wangi. Wanginya juga didapat dari kulitnya. Jadi pastikan diperas sama kulitnya, ingat ya kulitnya. Tuh kulitnya, kokosnya tuh kayak gini nih. Jadi di atas, jadi dia jusnya itu ngucur ke kulitnya. Nah, ini nih, simpannya di sini ya. Proses yang lainnya kecap. Sambal satu aja. Dan garam. Tes dulu. Oke. Sudah enak bentuknya. Dikit aja. Kayaknya saya sudah tidak mampu untuk makan satu ini. Saya sudah tidak mampu lagi. Makan ini aja. Oh ya, kacang yang tadi masih ada setengah. Oh, itu saya Pak. Biasanya orang ya, mereka minta bawang, daun bawang, dan mereka di dalam di sebuah tempat di bawah ada. It's free.
Kalau kesini lagi lapar ya, ini betul-betul edisi versi lapar karena bukan cuma potongan daging yang gede-gede, tapi memang mangkuknya memang gede. Ini gede banget gitu, harus potong lagi, makin gedenya. Last one. Depan lagi. Saya tuh makan coto ya. Dulu kalau habis makan coto tuh nyesel banget. Makan 2 mangkok, terus 3 ketupat. Tapi sekarang saya meyakini bahwa Tuhan menciptakan surga di akhirat dan di dunia ya.
Dan surga di dunia itu juga harus dinikmati. And this is heaven. Nikmati, tapi dengan porsi-porsi. Biasanya kalau saya makan soto itu betul-betul exhausted, kewalahan habisnya. Jadi susu kedelai. Oh ya, kenapa harus minum susu kedelai? Kalau makan ini balikin aja ya. Kalau makan kayak coto gini ya, karena saya nggak perlu tambah lagi. Jadi kenyang duluan kalau makan berat terus ada susu kedelai. Tapi kebiasaan di Makassar memang tempat-tempat makan itu ya, warung-warung, makan makanan grafi khas Makassar, Kudus itu pasti ada susu kedelainya. Oh iya benar nih. Jadi kalau mau beli susu kedelai kan banyak tuh di pinggir-pinggir jalan. Itu kan ada air tahu, jadi harus dilihat juga apakah itu air tahu walaupun memang ingredientsnya dari kedelai juga. Tapi this is purely from kedelainya, ya, tanpa pengawet dan pemanis buatan dan botol baru, karena perhaps yang ada di pinggir-pinggir jalan itu kan botol-botol yang diambil dari bekas orang ya, botol mineral. Jadi ini memang botol baru. Yes, that's it. Di mana tempatnya? Anda bisa melihat di judul dari video ini. Coba sekali-sekali ke sini. Di tengah kota kok tempatnya, kota Makassar. Alamatnya akan saya selipin juga di deskripsi. Aku nanyain juga sama yang punya, apakah dia punya Instagram. Saya akan titipin Instagramnya. Tapi yang pasti harus datang. Teman saya selalu merekomendasikan orang-orang untuk datang ke sini. Saya bawa tamu juga, teman-teman dari luar Makassar. Saya selalu merekomendasikan tempat ini untuk makan. Oke guys, that's it. Terima kasih banyak. Kita makan. Ada